dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wakil Pengadilan Negeri Jawa Timur, yang saya hormati para pejabat Pemda yang kami wakili, Pak Satpol PP dari Dinas nanti yang mengukur, kemudian dari Pak Kades ya, ada Pak Kades, Pak Camat, Pak Camat, Pak RT, Pak Sekcam, dan rekan-rekan dari kepolisian, dari Pak Bisa, dari Kuramel ya. Kemudian bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, ya, puji syukur karena kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, ya, nikmat iman untuk masih bisa mungkin di tengah puasa bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, kemudian masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersilaturahmi di sini, ya. Ini adalah bentuk rasa kekeluargaan kita di sini, ya. Saya datang ke sini, saya sempatkan waktu, ya. Saya sebagai mewakili institusi kepolisian Negara Republik Indonesia, saya adalah pelayan masyarakat, pengayom dan pelindung pada masyarakat. Jadi saya akan bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kutai Timur, termasuk di Perpadan ini. Ini wilayah saya. Saya paling bertanggung jawab. Saya sengaja mengundang Bapak Ketua PN karena di sini ada, ya saya anggap ada permasalahan yang segera diselesaikan. Jangan berlarut-larut, nantinya akan berdampak pada gangguan Kamtibmas. Makanya saya harus bertanggung jawab di sini, ya. Jadi bapak-bapak sekalian, saya sudah mendengar apa yang menjadi permasalahan di lapangan, ya. Nanti ini ada bapak dari wakil kepala ketua pengadilan, nanti akan menjelaskan. Kemarin saya sayangkan ada yang tidak mau diukur dengan alasan sudah diproses di pengadilan dan lain sebagainya. Nanti bapak ketua, wakil ketua langsung yang menjelaskan, ya. Saya mendorong pemerintah daerah untuk bersama-sama, ya, bersama-sama, ada TNI, Polri, dari lembaga hukum yang lainnya, terserah, dari tokoh masyarakat, semuanya kita bersatu di sini dengan rasa kekeluargaan kita selesaikan bersama-sama, ya. Kita orang Timur, ya, orang Timur itu budayanya ya aman, damai, nggak ada intervensi, nggak ada provokasi, hidup berdampingan, damai, tentram, ya, cari keselamatan, kesehatan, murah rezeki semuanya. Nah, terus Indonesia ini negara hukum, ya. Nanti kita beri kesempatan, beri kepercayaan pada pemerintah daerah untuk melaksanakan ini semuanya. Kita urai semuanya, ya. Beri kepercayaan pada pemerintah. Saya mengawalnya, ya. Ini bulan puasa, ya, bulan hari Jumat. Saya tidak ada berpihak kemana-mana. Tolong hilangkan rasa sauzon. Mungkin bapak-bapak ini ada yang kenal saya, yang bertiga ini ada yang kenal saya, hah? Akrab? Gak ada kan? Ini bulan puasa nih, ada yang ngaku, ada yang merasa kenal, merasa dekat. Siapa? Ada yang anggota lain. Pernah ketemu saya di mana? Di kantor saya nggak masuk ruangan, di luar aja. Nah, Saya tahu Pak. maksud saya punya hubungan emosional yang dekat sampai? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Gak ada kan? Enggak ada. Gak ada. Tolong saya ini mengawal proses ini, ya. Tolong tidak ada rasa sauzon, menuduh dan lain sebagainya, bahwa pemerintah, kepolisian berpihak dan lain sebagainya. Ya, kita tegakkan mana yang benar,
mana yang punya hak, karena ini hajat hidup orang banyak, ya. Pemerintah harus seadil-adilnya putuskan nanti, ya nggak berlanjutan bertahun-tahun nggak selesai-selesai, ya. Nah, tolong beri kesempatan pemerintah daerah dengan seluruh aparat ini bersama-sama dengan masyarakat di situ. Mari kita sama-sama, ya. Tidak ada lagi menunjukkan bawa senjata, parang, intimidasi, provokasi, ya, menakut-nakuti, mengancam, ya. Itu adalah simbol-simbol kekerasan, ya. Itu tidak pantas dilakukan kayak gitu, ya. Sudah nggak ada zamannya lagi, Pak. Kita orang timur malu, ya. Tim ini terkenal aman, tertib, masyarakatnya. Ya tolong kita jaga sama-sama, ya. Saya dengan prosedur, dengan kewenangan amanah undang-undang ya saya jalankan. Kalau memang ada pelanggaran hukum di wilayah saya, ya. Ini mungkin kesempatan kita sama-sama mendengarkan, ya. Saya berusaha menegakkan hukum yang sebenar-benarnya di sini, saya jamin. Ya. Makanya jangan sampai nanti ada perbuatan melanggar hukum, ya. Kita percayakan sama pemerintah daerah. Mari kita sama-sama kita ke track lurusnya, mana yang benar, mana yang berhak, mana yang seadil-adilnya, ya. Nanti kita. Makanya jangan berbuat sendiri yang akan merugikan masyarakat yang lebih banyak, ya. Merasa kuat-kuatan dan lain sebagainya, intimidasi dan lain sebagainya, tidak akur, tidak rukun, kan malu kan? Kita kan sudah tokoh semua nih. Hah? Nah, maka dari itu untuk mempersingkat waktu, saya datang ke sini, saya kawal, ya. Beri kesempatan pemerintah daerah, ya. Semuanya harus saya pelan-pelan saya pengen tahu dari mana asal mulanya masalah itu, ya. Mari kita sama-sama selesaikan secara arif, bijak dan berkeadilan, ya. Itu mungkin nanti ada yang ditanyakan di sini sebelum saya melaksanakan kegiatan cek lokasi, ya. Saya pimpin langsung. Kalau nggak kayak gini nggak selesai nanti. Silakan nanti. Tegur saya, koreksi saya kalau ada saya menyimpang dan berpihak dan lain sebagainya, ya. Saya track on the track, ya. Tidak ada berpihak kemana-mana, ya. Ini untuk keadilan, hajat hidup orang banyak. Saya berdosa kalau membela yang salah, ya. Bulan puasa hari Jumat ini, ya. Tolong beri kepercayaan pada kami. Nanti kalau ada yang dipertanyakan, kemarin ada mungkin protes dan lain sebagainya, saya hadirkan Bapak Ketua Pengadilan, ya. Kalau ada yang nanya, ya, mungkin itu saya terima kasih atas bapak-bapak berkenan hadir di sini, ya. Mari kita sama-sama hormati proses ini, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya, sudah menjaga keamanan dan ketertiban selama ini. Mungkin itu pembukaan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita membedakan kebenaran dan sebenarnya. Ya. Saya adalah korban pertama saya, 3 rumah saya dibakar. Tapi tidak ada solusi maupun pemerintah sebelum. Tapi kami kita bisa bilang sekarang. Kenapa saya menolak namanya jadi DPS? Karena saudara Pak saya tidak pernah mempunyai sketch di dalam lokasi, langsung mempunyai bilang 500 kali 700 punyanya semuanya. Apakah itu benarkah? Satu, saya sudah di pengadilan kan ceritanya bahwa saudara saya mencabut terhadap gugatannya, berarti tidak kuat bukti. Saya ada semua bukti. Nah, semua pemerintah setempat maupun di mana saja, maka disitulah saya mengharapkan bapak-bapak kehadiran kebenaran yang sebenarnya. Saya warga Indonesia, tentu saya harus dilindungi hukum dan Kamtibmas untuk bapak-bapak sebagai selaku polisi. Tapi baru kali ini baru saya mendengar bahwa disinilah kebenaran yang sebenarnya. Kalau memang itu akan terjadi. Saya sebagai pewali waris oleh Haji Imam Basir, saya anaknya sebagai Basir, ya. Bapak saya diniai sampai dimanapun saja, ini ada orangnya. Bapak-bapak perlu ketahui.
Kenapa artinya orang lain di dalam ceritanya tidak mengerti apa-apa? Kenapa saya tidak mengerti? Seandainya bapak-bapak tahu bahwa ini adalah ipar saya, tapi kami tahu bahwa dia tidak punya tanah kecuali bapaknya. Ya, jatuh pihak berdua oleh Haji Bili, ada orangnya masih hidup yang membeli tanah itu. Ada pun sebagian separuh, tapi tidak semuanya menjadi 33 hektar. Kenapa saya menolak ceritanya di DPS? Karena sudah saya katakan sama polisi, kalau seandainya di DPS, maka itulah menjadi acuan untuk bahwa ini tanahnya. Itu satu yang perlu bapak-bapak. Saya ada di sana berdasarkan oleh kelompok tani. Biar bapak semua mendengar hal itu. Berada di sana Pak adalah kelompok tani pada saat waktu zaman Bontang. Ya, saya dari pengadilan. Dan saya kenapa sekarang punya skep? Masih saja Sigir Bontang kami pakai. Karena pemerintah setempat tidak pernah membuka mata bahwa apakah perlu saya. Kok tidak ada skep ditertibkan itu sebagai Kutai Timur. Ya, karena ada pemerintah yang lebih pintar, lebih jujur untuk ini, berani untuk menyatakan kebenaran. Terjadilah PPHT Pandilurawan Desa Martadinaya, Desa Sukarama. Inilah menjadi. Ada surat tunjuknya dari Bontang, terjadilah. Sekarang saya bayar pajak Pak. Pajak. Kenapa pemerintah setempat tidak menyamakan ini? Bahwa ini adalah punya beliau. Ya, ini punya beliau. Adalah bapak saya sekarang masih ada tertidur di sana makamnya. Sampai kenapa Pak tidak terbuat ini ceritanya surat Kota Bontang, tetap saja kami memakai Kota Bontang. Kenapa pemerintah setempat tidak membuatkan karena dibenarkan oleh saudara saya? Mungkin bagaimana, tentu artinya harus bertanya dengan desa-desa. Itulah yang sebenarnya saya menolak hal ini. Skepnya Pak saya tidak ada punya tanah, tidak punya skep seperti kami punya skep. Masing-masing kelompok punya skep. Misalkan Pak saya menyatakan di situ kelompok itu jual buka Pak 500 kali 500. Sedangkan itu surat sebenarnya saya ada waktu dia melawan saudaranya. Saudaranya ceritanya, sedangkan bapaknya saya melawan saudaranya di Bontang. Bukti yang dia bilangnya pembuka lahan itu dituju. Tahun 77 ceritanya, sedangkan ceritanya ketua adalah Haji Badru, sedangkan bapaknya Pak Sair adalah diketuai oleh Haji Badru, yang dikuasai saudaranya, bapaknya Pak Sair hanya 2 hektar setengah. Inilah minta dijelasan yang dia pakai, dia membuka atas nama Pak Sair ceritanya, ya tahun 77. Apakah itu bisa sebanding? Sedangkan yang punya ketua kelompok tani tahun itu adalah akibat itu menyatakan di sini dari pengadilan. Inilah yang sebenarnya Pak perlu diketahui hal-hal semuanya ini, bahwa marilah kita semua meluruskan. Nah, artinya dari Bontang, kenapa menjadi Bontang? Karena saya menahan itu membuat surat. Nah, kenapa saya tidak puas dia buat saya? Dia gugat saya ceritanya di pengadilan, sama aja dia cabut. Sebab apa dicabut? Karena dia tidak buat bukti bahwa kami berada di sana berkelompok dan tidak mempunyai banyak tanah di sana. Semuanya sedikit-sedikit, tapi Pak Said menguasai. Dan secara artinya keperimanan dia pakai ceritanya, rumah saya dibakar, rumahnya Haji Ismail dibakar, tanah kami dihancurkan. Tapi apa saya diam saja. Saya bilang Tuhan yang tahu. Saya menyatakan ini yang sebenarnya. Itulah alasan saya Pak menolak. Karena apa? Kalau seandainya saya tidak menolak, pasti skep. Nah sekarang terjadi apa yang saya bilang.
Sket sekarang Pak Said yang bisa dibilang teman-teman di sini, dia bilangnya sketnya Pak Said sekian. Padahal tidak pernah seperti itu. Baru kemarin terjadi bahwa si Said menunjuk salah sini ceritanya, baru itulah disebut bahwa ini sketnya. Kami, ini saya sangat memohonkan itu. Surat aslinya dari pengadilan, surat tanah kami, bayar pajak. Kalau mau lagi, surat dari sejak tentang segel-segel, bukan saya fotokopinya saya bawa, semua aslinya saya bawa. Tapi saya hanya bisa ceritanya, semua kelompok yang bisa bertahan hanya saya. Karena memang bapak saya seorang ustaz, bahwa perjuangkanlah orang-orang yang lemah. Kalau Bapak Basir memang perjuangkan, kasihanlah orang-orang membuat ini semuanya. Maka itulah tolonglah bapak-bapak semuanya, bahwa mau, kenapa saya tidak mengerti orang ini. Tapi orang ini dia selalu bilang, Pak Basir tidak tahu karena dia masih kecil. Kita sekarang zaman canggih Pak, ada namanya sejarah. Saya sama dengan saya. Kenapa saya tak tahu kalau pernah jadi presiden? Karena ada sejarah yang saya baca. Sama lah dengan saya bahwa ada sejarahnya bapak saya, kelompok saya. Itu yang saya baca dan saya gali sampai saat ini. Jadi sampai itulah penyampaian saya bapak-bapak. Tentu bisa dipahami apa keluhan saya dan saya mohon maaf. Jika memang bahasa saya terlalu keras atau bagaimana. Disitulah karena saya terian-ian 16 tahun. Motor saya Pak masih ada mungkin di sini hancur. Saya dikepung, saya dikepung, mama saya dianiai, tapi tidak ada respon sampai sekarang. Maka saya sudah didatangi berobat dari Polda. Karena apa? Tapi saya diam. Apa yang harus saya buat? Saya mau lapor tidak ada artinya. Saya mau ke desa tidak ada artinya. Terima kasih banyak Kapolres bisa menangani. Baru kami ini ada namanya Kapolres baru turun di lapangan baru hari ini. Dari dulu tidak pernah. Maka itu saya selalu ada desa di sini. Tanya dengan macam-macam. Sejak dibukanya desa Bantajinata tahun 2004, mulai dari desa Almari Pasi, saya selalu melawan itu. Terjadi lagi pergantian anti Nuralam, terganti lagi Prakasti. Sampai sekarang tidak ada yang menegakkan, kecuali Panji Nuralam membuatkan surat dengan artinya ada asal usul dibuatnya seperti itu. Minta maaf Pak Jaksa. Saya kemarin juga saya komunikasi dengan Hakim Sengkang. Apa dia bilang? Tidak ada alasannya untuk artinya menahan saudara Basir untuk membuatkan surat. Kenapa? Saya masih bontang. Saya mau jadi masyarakat sebagai Kutai Timur. Tapi tidak ada yang memperduli. Karena dianggap bahwa saya adalah salah, dianggap saya begini. Apa saya bilang? Saya kembali saya bilang tidak perlu kau bikinkan saya surat. Kalau memang itu semuanya bermasalah jangan. Biarkan saya lewati dengan cara-cara untuk saya sendiri. Saya tidak pernah namanya mengadakan ini. Ada kepolisian di sini. Apakah pernah Pak Basir mengadakan ceritanya perkumpulan untuk artinya begini-begini? Saya tidak pernah. Apalah dia bilangnya teman-teman kelompok saya. Biarlah saya memberikan mereka sekaping agar dia bikinkan rumah. Untuk membantu kita keadaan seperti ini. Begitulah cara logistik. Nah sampai saat sekarang Pak Said dibuatkan saya. Kemarin Pak diundang ke organisasi sekian. Apa kalian? Saya tidak ada apa-apa kok. Saya butuh kebenaran. Butuh bapak-bapak semua untuk artinya begini. Itulah, terima kasih. Sampai di sinilah ucapan saya. Tapi apa dia bilang? Kamulah yang saya lawan karena kami selalu bertahan. Ya. Tidak begini. Kalau sekarang artinya bisa. Tapi begini Pak. Kalau memang artinya di mode itu silakan. Cuman yang saya bilang alasan saya tadi saya bilang. Kalau seandainya artinya ditolak artinya pengukurannya Pak Said karena itulah yang dipakai menjadi acuan. Itulah alasan saya Pak. Begitu yang saya bilang. Alasannya karena sketnya Pak Said kan tidak ada, hanya tulisan saja 700 kali 500. Kan begitu loh Pak. Enggak gini loh. Ini tuh tanah negara. Kita tuh harusnya ini TNK ini tanah siapa sih? Di tanah negara sebenarnya. Kita diukur nanti kalau Bapak punya kebenaran, punya hak di situ, kita buktikan. Ya. Gitu loh. Jangan sampai takut apa-apa gitu. Enggak usah takut. Kalau memang benar-benar. Masalahnya nanti kalau salah harus ngaku salah. Ya kan? Berani kan? Berani kebenaran. Mundur. Akan keluar dari situ kalau saya salah. Ya sudah. Nanti makanya proses ini kita hargai sama-sama. Kita hargai sama-sama. Gitu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjangkan ya pada ini kita hadir Yulanto Praputra Utomo ya. Saya di pengadilan sebagai wakil ketua pengadilan ya, kepada Menteri ya, tugaskan kali ini untuk menghadiri pertemuan yang baik ini. Jadi setelah memang apa yang tadi disampaikan Bapak ya, Bapak Basir ya, terima kasih atas perhatiannya. Pak Sahir ya, Pak Sahir ya, kita bisa memecahkan masalah ini dengan masalah diminta gitu ya. Tentunya hukum itu kan dibuat untuk menerapkan masyarakat. Jadi tidak ada yang ada masalah kita selesaikan pertama melalui keluargaan. Tentunya salah satu yang dibacakan dalam kasusnya hal yang baik itu nanti apabila tidak bisa dibacakan secara keluarga, secara mediasi, ya ada upaya hukum yang juga tentunya. Baik, jadi tentunya dengan adanya lembaga hukum tersebut ya, lembaga hukum pengadilan misalnya dalam hal ini perdata, tentunya kan untuk menghilangkan untuk main hakim sendiri istilahnya kan, kalau dalam bahasa Belandanya ego drifting seperti itu. Jadi itulah gunanya mengajukan suatu perkara ke pengadilan. Tentunya masing-masing para pihak kan ada bukti-bukti gitu ya, masing-masing baik tergugat maupun tergugat. Dan di dalam pemeriksaan di persidangan pun masih diupayakan hukum damai, diupayakan damai terlebih dahulu, ya. Jadi segala sesuatu itu sebisa mungkin diupayakan perdamaian. Dan yang mana akhirnya dicabut ya 2 kali ya, nomor 20 dan juga nomor 28, gitu ya, tahun 2018. Tentunya dari pengadilan pun ya karena perkara itu cabut sehingga kan tidak bisa memeriksa lebih lanjut. Namun catatan kami bahwa mengenai pencabutan itu jadi belum ada keputusan kan, belum ada putusan karena dicabut oleh pihak penggugat. Dan kalau misalnya ya, maksudnya kan kalau misalnya para pihak bisa ingin mengajukan kembali itu masih bisa. Ya, karena itu adalah dicabut. Itulah makanya ada saluran hukum yang apabila memang hal upaya terakhir lah, kalau memang kekeluargaan dalam arti perdamaian, musyawarah memang belum bisa mencapai hasil, ya memang terpaksanya mengajukan upaya hukum gugatan. Jadi kita terhindar dari adanya main hakim sendiri, adanya kekerasan. Nah, itu yang kita hindari lah. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres yang saya hormati. Perkenalkan Pak, nama saya Haji Udin, asli dari Kutai Timur, suku Kutai Pak. Artinya saya masuk di lahan tersebut diberikan kuasa dengan Bengsau dan teman-teman pemilik tanah yang ada di situ. Cuman saya pengen bertanya Pak, karena saya ini orang bodoh Pak ya, orang tidak ngerti di pertanahan. Pak, lahan pramuka Pak ya, lahan tersebut, apa boleh Pak dijual itu lahan pramuka Pak atau gimana Pak? Pertanyaan saya. Minta tolong, saya pengen tahu apa boleh dijual atau tidak lahan pramuka itu, dan lahan TNK itu boleh dijual atau tidak Pak, karena itu milik negara.
Itulah yang saya pengen tahu, Pak. Sekian dan terima kasih. Saya tidak panjang-panjang, Pak ya. Dengan harganya lengkap di dalamnya. Lahan tersebut terjual. Masih mengenai bahwa lahan PMK atau pramuka itu bisa dijual tidak, ya memang sebenarnya bukan kami akan menjawab sekarang gitu Pak ya. Nanti kan tentunya hal itu nanti akan jadi pertimbangan kalau misalnya gugatan itu masuk, begitu Pak ya. Jadi kalau sekarang ya kami tidak bisa menjawab itu. Nah, nanti jadi lebih baik apa namanya kalau misalnya memang mengenai apakah bisa menjual atau tidak, apakah itu merupakan satu perbuatan yang melawan hukum atau tidak, lebih baik mengajukan gugatan karena akan itu pertimbangan akan jelas rasionya bagaimana, pertimbangan mengenai faktanya, mengenai hukumnya bagaimana, itu bisa terlihat di dalam putusan. Jadi kalau mohon maaf kalau sekarang kami belum bisa menjawab mengenai hal tersebut ya, begitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kutai Timur, yang saya hormati yang di sekitaran Pramuka. Kalau berdasarkan legalitas, mengacu daripada legalitas Haji Aisyah tahun 79, itu ada 4 surat dengan luas per surat 100 kali 500 dikali 4, datanya ada, totalnya 20 hektar. Cuman pada kenyataannya yang saya kuasai kembali kurang lebih 14 hektar, kurang lebih 14 hektar. Kenapa? Karena di sekeliling lokasi tersebut di situ sudah merupakan perkebunan, ada pemukiman, ada perkebunan sawit dan lain sebagainya. Ini notulennya. Dan di dalam notulen rapat terjadi kesepakatan dengan Bapak Sahir. Ini orangnya ada. Saya bacakan. Berita acara penanganan sengketa dengan nomor BAPS TPST SR 3 angka Romawi 3 tahun 2020. Pada hari ini Kamis tanggal 5 bulan Maret tahun 2020 bertempat di Balai Pertemuan Umum Jalan Bakti RT 03 Desa Sukarahmat Dusun Binaria Kecamatan Teluk Pandan telah diadakan rapat penanganan sengketa tanah antara Ibu Haji Aisyah yang diwakili oleh Saudara Sofyan Hussein, saya sendiri selaku penerima kuasa, surat kuasa terlampir pada waktu itu. Lokasi tanah perwatasan yang disengketakan beralamat Jalan X Jalan Kayumas, RT 11 Gunung Binaria, Desa Sukarahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, dan dihadiri seperti daftar hadir terlampir. Adapun hasil mediasi tim penanganan sengketa di dalam rapat dan peninjauan lokasi tersebut seperti berikut. A. Pihak Haji Aisyah, yaitu Bapak Sofyan Hussein saya sendiri yang mewakili, menyatakan bahwa tanah perwatasan Haji Aisyah istri dari almarhum Haji Badrul tidak bermasalah dengan tanah yang dikuasai oleh Bapak Sahir. B. Pihak Sahir, Bapak Sahir menyatakan bahwa benar pernyataan Bapak Sofyan Hussein, masalah tanah perwatasan Haji Aisyah istri dari almarhum Haji Badrul tidak bermasalah dengan tanah yang saya kuasai. Itulah pernyataan daripada saya antara saya dengan Bapak Sahir. Demikian berita acara penanganan sengketa ini dibuat dua rangkap, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dibuat di Desa Sukarahmat pada tanggal 5 Maret 2020. Yang membuat pernyataan pihak Haji Aisyah, saya sendiri, Sofyan Hussein, dan pihak Bapak Sahir dengan Bapak Sahir sendiri. Dengan saksi-saksi pihak Haji Aisyah, Pak Rahmat Hidayat dari pihak saya dan Andi Hero dari pihak saya. Ada orangnya ikut semua. Dari pihak Bapak Sahir, saksinya adalah Insinyur Agus Nanang, yang kedua Haji Saparudin, dan yang ketiga Muhammad Nur. Terus tim penanganan sengketa, yaitu Ketua Asnawi bertanda tangan sebagai saksi, Hasnawati sekretaris,
Komarudin anggota, Andi Sugiarto anggota, Abdul Rahman anggota. Sangkan kalau ini tidak kuat, tidak pernah dilimpahkan kepada negara. Itu yang perlu kita ketahui. Bapak dari pengadilan itu perlu dipahami Pak. Sudah diputuskan Mahkamah Agung pada tahun 2003, nomor 433. Itu perlu dipahami. Saya orang Grand Sultan Pak. Saya orang Kepatihan Adat Besar Kota Timur, Kalimantan Timur. Saya dari Kerajaan Kutai. Perlu dipahami. Ini surat-surat sudah dilegis dari Pengadilan Negeri Samata. Ini apa? Jangan sampai saya gunakan surat ini. Jangan sampai saya gunakan surat ini untuk menghantam semua objek tanah yang ada di Kota Timur. Ini surat kamu. Ini sudah dilegis dari Pengadilan Negeri Samata. Jangan sampai membuat dokumen yang tidak jelas. Jangan sampai Pak. Iya Pak. Iya. Dan itu aja saya minta tolong Pak, supaya ini cepat diselesaikan. Kalau salah disalahkan, kalau benar dibenarkan. Dan satu hal, seperti permintaannya teman-teman, tolong fungsi pramuka dikembalikan seperti dulu. Kalau pemerintah tidak bisa mengembalikan, saya dari Grand Sultan yang akan berjuang untuk mengembalikan itu. Saya akan tuntut kehutanan untuk mengambil alih kembali. Bahwa di sini ada suratnya Pak Sahir, saya tidak terima. Saya tidak terima dengan bunyinya ini. Tolong dipahami, tolong dicatat Pak, supaya kita jangan sekedar mendengar istilah. Tolong dicatat. Ini tolong dicatat. Ini suratnya pramuka yang diterbitkan Pak Sahir pada tahun 2000 ditandatangan yang di Serai. Tolong dicatat. Bang Demak saya jelaskan. Salah satu pun mengatakan tidak pernah dilimpahkan. Bapak Sahir menyatakan tidak pernah dilimpahkan kepada siapapun terkecuali kehutanan meminjam sementara untuk pembangunan pramuka. Apa jelas? Seorang pemerintah kehutanan minjam lahan kepada masyarakat untuk kepentingan pramuka. Ini terbalik Pak. Baru tidak diakuinya ada Haji Aisyah di situ. Saya selaku kuasa Haji Aisyah tidak dibenarkan oleh Pak Sahir, sementara di suratnya sendiri Haji Aisyah dimasukkan satu batas. Kamu bacakan tadi Insinyur Agus Nanang, saya di situ ada. Kuasa Pak, Karena kamu sudah melakukan apa? Tolong Pak Sahir dong. Loh. Ini apa? Mencari solusi. Kita mau mendata loh, mau mencatat ini. Bagaimana ini? Maksud saya Pak, ini kan sudah ada Kapolres, ada dari pengadilan, semua disaksikan oleh masyarakat dengan pemerintah setempat bahwa kenapa mesti kami tidak untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kenapa ini sudah pengadilan, kemarin kita akhirkan begitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang ceritanya Basir itu sangat tidak benar Pak. Dia kasih Sulawesi itu saya garap itu tanah. Satu ya, kalau Supian itu ya kemarin di kantor desa itu kita akan buat pernyataan itu. Dia tidak akan mengganggu dengan saya lagi. Kenapa tak ganggu kamu? Jadi makanya dikasih tahu dulu. Beri kesempatan. Kasih tahu Pak Supian itu Pak, mulai dari atas itu ya ada perbatasan saya dengan Haji Mustafa. Ya, nah. Dan itu juga masalah suratnya Supian perlu diperiksa bagus-bagus itu Pak, apa benar apa tidak. Ya sama dengan saya punya surat itu Pak, masing-masing diperiksa. Ya, jadi saya tidak perlu banyak-banyak ya. Ya, tidak perlu saya banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa surat nggak dibuka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Ketua PN, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi intinya begini Pak ya, kami dari Pemda itu sebenarnya kan awal kemarin itu untuk mencari titik koordinat lahan-lahan yang disengketakan. Tujuan kami itu tidak membela ke sana kemari gitu, karena dasar itulah yang nantinya sebagai rapat internal di tim kami gitu Pak. Jadi saya kira mungkin nggak usah panjang lebar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak
pengadilan bahwa kalau memang mau buka-bukaan hak alas itu nanti mungkin kalau prosesnya di pengadilan. Mungkin hari ini agendanya kita mengukur kemarin yang belum sempat diukur. Mungkin gitu aja ya Pak ya. Mungkin sementara itu aja Pak. Jadi aku luruskan Pak, terkait dengan adanya indikasi bahwa Pemda itu diikuti ada keberpihakan, mohon maaf kalau bisa, ya kalau bisa, bahwa masyarakat menyaksikan di lapangan Pak, masyarakat menyaksikan di lapangan bahwa plat merah yang dipakai untuk mengawal saya dan dipenuhi ormas di belakang, ini plat merah Pak, ini yang jadi sorotan masyarakat. Kalau Pemda itu melakukan keberpihakan dengan pihak Pak, ini makanya ini kan Pak Kapolres datang sini. Adalah kantor polisi dan instansi yang terkait. Tunggu diam. Tolong jaga hal yang tidak penting. Mohon maaf. Jangan bicara Bapak semua. Mohon maaf Bapak semua. Baik, ini ada Pak Kapolres yang mau bersedia membantu. Gak ada yang ngomong lagi, gak ada yang ngomong lagi, sudah. Dingin, penuh kekeluargaan, jangan seuzon. Ya, mulai hari ini jangan usah seuzon dulu, Pak. Saya mengawal, Pak. Benar. Saya mengawal proses ini. Tolong kita hargai proses. Ini negara hukum. Tentunya tahapannya nanti yang pertama mediasi. Mediasi tidak putus proses hukum. Itu pengadilan. Ini adalah lembaga yang diamanahkan untuk mengadili. Ya, seadil-adilnya, sudah, ya. Makanya yang benar tetap benar, nanti yang salah ya terima salah sudah, ya. Gitu aja. Bapak punya data, silakan diperkaya datanya, ya. Ada tingkatannya, nggak? Wah, di sini juga nanti ada lembaga yang lebih tinggi lagi, ya. Percaya aja Pak, kalau kita benar, mungkin nanti Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga di belakang kita, ya. Percaya itu kan? Ya Pak ya? Ya sudah. Ya. Mereka mengajukan katanya bahwa bersama suku Dayak. ya karena kamu dulu yang Udah, bahkan kau bilang tadi itu sama Bapak suku. Sama Mas Sudah. Nanti nggak selesai, sudah. Kita ya. Di tangan Kapolres ini. Sudah Pak. Ya, saya minta itu aja. Diam, jangan usah banyak ngomong. Ya. Komandanku yang berbicara ini. Dan yang lainnya tahan diri, nggak usah ini, saya jauh-jauh dari Sangatta ke sini tuh untuk bapak-bapak sekalian, bukan malah kita makanya di sini tuh biar kita itu sama menjalin silaturahmi, menunggu proses yang benar saya kawal. Nanti bapak dari pengadilan yang akan memutuskan kalau itu prosesnya gugatannya, ya. Silakan, bapak-bapak membawa bukti yang selengkap-lengkapnya, nanti akan diuji saatnya, ya. Kalau ada pidananya nanti ya kepidana, ya, baru kami, itu aja, ya. Udah, mungkin sepakat ini ya, nggak usah kita saling provokasi, saling menjelekkan, saling seuzon, saling iri dengki, itu dihilangkan dulu, ya. Kita menahan diri untuk sama-sama mencapai tujuan yang lebih baik, untuk hidup yang lebih baik, itu tujuannya, ya. Tadi saya sampaikan bahwa saya datang di sini dipanggil untuk membawa bukti-bukti agar Bapak bisa menjadikan pertimbangan untuk dalam pertemuan ini. Di saat artinya saya pulang nanti, saya tidak tahu pertemuan apa. Karena apa? Kronologisnya Pak saya tidak pernah menceritakan kronologis itu. Jadi dia saksikan semuanya orang banyak bahwa Pak Basri kalau bisa kelompok tani, Pak Sopir karena akibat tuh Haji ini dikelompok oleh orang lain. Dan Pak saya itu yang saya minta maaf Pak, tolonglah artinya diberikan Pak Sahil untuk artinya menceritakan tentang adanya. Karena apa? Kami merasakan dari dulu Pak. Bukan habis ini nanti langsung diputuskan, bukan. Hormatan, jadi gini, kami kan sudah buat data dan
itu dibukakan, mana punya kamu? Ya data ini kan nanti di pengadilan kalau memang ini. Pak Sail nih tolong juga dibukakan. Jangan di Kesepakatan rapat internal itu setelah mengambil data lapangan kita akan mungkin memanggil pihak-pihak yang bersengketa kan Pak ya. nanti Kami- tolong Polres nanti dilibatkan terus. Siap Pak. Jadi begini Pak ya, kita kan kalau misalnya memediasi tanpa tahu lokasinya kan bingung gitu. Siapa yang mengklaim ke siapa kalau sudah luasannya misalnya luasan 10.000 yang diklaim orang itu 5.000 kan jelas apakah itu tumpang tindih apa tidak gitu kan gitu Pak. Jadi kami ke sini itu sebenarnya butuh data lapangan gitu. Kemarin kan sudah ada sebagian data lapangan sudah diambil titik koordinatnya, mungkin sekarang yang belum hari ini kita ambil gitu. Gitu aja ya Pak ya. Saya kira nggak usah panjang lebar. Mungkin itu aja Pak Kapolres. Kita ke lapangan. Tahun Kapolres.